Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu? Semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan bersemangat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan pemirsa senang sekali karena kali ini program Teras TVmu bisa kembali hadir membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan program Teras TVmu ini merupakan kerjasama antara TV Muhammadiyah dengan UHAMKA. Kali ini kita akan membahas mengenai seimbangkan diri di organisasi dan prestasi bersama HAMKA Muda. Nah, HAMKA Muda yang kita akan wawancara kali ini adalah seorang mahasiswa dari pendidikan Prodi Pendidikan Ilmu Keguruan, yaitu ilmu biologi, yang juga merupakan anggota ataupun pengurus dari Badan Pengurus Pusat Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia, yaitu adalah Safarudin. Langsung aja nih kita sapa. Assalamualaikum Safar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Safar? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih Safar sudah berkenan hadir di Teras TVmu dan akan sharing-sharing nih cerita-cerita gimana sih untuk bisa menyeimbangkan antara kehidupan akademik ya dengan organisasi gitu. Karena kan biasanya kalau kita aktif, mahasiswa tuh banyak kegiatan ya. Biasanya ada satu nih yang suka ketinggalan gitu kan, ataupun mungkin harus pinter-pinter kita ngatur waktunya. Kalau enggak ada satu yang harus dikorbankan gitu. Tapi kan tentunya kita pingin dua-duanya nih balance nih gitu kan. Nah, kita pengen tahu juga nih, kenapa sih Safar kok tertarik masuk di jurusan biologi gitu. Sebelum cerita tips-tips berbagi strategi biar bisa sukses antara keduanya, Safar boleh cerita dulu nih motivasi Safar gabung di UHAMKA masuk di jurusan biologi tuh karena kenapa? Oke, baik, terima kasih Kak ya. Jadi motivasi yang pertama itu saya melihat bahwa ilmu biologi ini adalah ilmu kehidupannya, yang dimana seiring kita berkehidupan pasti ada namanya dari keburukan, mungkin dari bakteri, ilmu dari virus, itu juga kan termasuk dari cakupan dari ilmu biologi. Nah, kita gimana sih caranya mengatasi dari si virus ini dan maupun si bakteri ini. Nah, makanya kita dari ilmu biologi ini saya juga mengambil kalau bahwa ilmu biologi ini menjadi ilmu yang cakupannya luas banget nih. Kita bisa mulai dari kehidupan hewan, kehidupan tumbuhan, maupun kehidupan manusianya juga, kayak gitu Kak. Iya, jadi itu ya yang bikin kita jadi bangkit curiosity-nya ya, keingintahuan kita tentang ilmu kehidupan. Karena apalagi di biologi itu kan kita mempelajari tentang hewan tentang betul. Manusia juga, ya kan komponen-komponen yang ada di dalam tubuh kita gitu kan, macam-macam. Jadi itu yang bikin kamu penasaran ya? Betul, penasaran banget dari ilmu biologi tersebut. Dari biologi. Ya. Dari SMA mungkin? Dari SMA juga, jadi juga waktu itu SMA saya ngelihat guru saya juga menerangkan di kelas bahwa ilmu biologi ini keren banget, luas banget. Jadi saya ada motivasi juga dari seorang guru yang tersebut. Itu pun juga dia lulusan dari UHAMKA, dari pendidikan biologi juga, seperti itu Kak. Iya. Nah, kamu juga kan selain di jurusan biologi dan sekarang semester 4 ya? 4, betul Kak. Semester 4, kamu juga alhamdulillah nih ikut tergabung ya dalam pengurus pusat, Badan Pengurus Pusat Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia. Betul. Berarti nih seluruh Indonesia dan dari berbagai macam universitas ya? Betul. Universitas, dari negeri, mau swasta juga, ya. betul. Kamu nih mewakili UHAMKA, itu berapa orang sih yang mewakili dari UHAMKA? Oke, dari mewakili UHAMKA, terutama dari Prodi Pendidikan Biologi itu cuma saya doang Kak, karena nggak ada lagi yang daftar juga, pun itu masuk ke IKHIMBI juga melalui seleksi Kak. Jadi nggak semena kita daftar hanya sendiri itu langsung diterima, tapi ada yang namanya seleksi. Dan itu seleksi dalam satu divisi. Jadi saya di divisi penelitian dan pengembangan, cocok banget ya dari pendidikan biologi juga. Jadi dari 20 orang itu yang keterima cuma hanya 4 doang Kak, termasuk 4 saya. Aja. Iya. Termasuk kamu, alhamdulillah itu, ya. Itu sebuah kebanggaan juga ya, dari mengalahkan, ibaratnya mengalahkan kampus yang gengsi lah, ibaratnya gengsi. Jadinya saya keterima Kak, kayak gitu. Suatu kebanggaan juga Kak. Suatu kebanggaan juga, selamat ya. Selamat ya. Baik, nah itu kan ada seleksinya. Memang yang diseleksi itu apa sih? Seleksinya itu dari
kepengetahuan dari si organisasi tersebut, sama juga pengen apa yang dibawa untuk masuk ke divisi penelitian dan pengembangan. Mungkin dari sebuah ide ataupun dari penelitiannya Kak, kayak gitu. Jadi kita tuh harus ada inovasi. Jadi apa yang harus dibawa ke si IKHIMBI tersebut Kak. Jadi kayak gitu. Baik, nah itu dari semester berapa tuh? Kamu mulai kayak proses untuk menjadi target ya. Wah, ikutan nih daftar ke IKHIMBI itu gitu, dan akhirnya alhamdulillah lolos gabung jadi anggotanya dan pengurus. Ya oke. Sebelumnya juga saya tahu dari nama IKHIMBI ini, tahu dari alumni ya, dari angkatan atas, bahwa ternyata ada lagi nih yang tingkat nasional, nggak cuman hanya di tingkat fakultas doang seperti HIMA. Nah, akhirnya saya mencari tahu melalui website ataupun IG-nya. Nah, pas banget di bulan Januari kemarin itu buka open recruitment. Jadinya saya langsung daftar, jadinya saya keterima kayak gitu Kak. Jadi Januari baru ini? Januari baru ini. Oke, ya, jadi kamu udah ikut itu, kamu kan mengawali organisasi dari HIMA ya? Iya, HIMA dari HIMA, jurusan. Betul. Terus tingkatannya gimana sih HIMA jurusan, fakultas, habis itu gimana tuh? Jadi tingkatnya kayak gini Kak, HIMA itu kan dari prodi ya, program studi, dari prodi pendidikan biologi, lalu nanti naik ke atas, nanti dapat pilihan nih, antara dari tingkat fakultas maupun tingkat nasional. Nah, nanti fakultas itu seperti BEM maupun DPM. Sedangkan di nasional itu IKHIMBI, ataupun yang lain juga. Nah, terus jadi saya juga di HIMA kan sebagai wakil ketua umum ya. Jadi saya sama ketum saya tuh bagi tugas nih, mau masuk biar ada wakilan nih, dari nasional pun ada, dari fakultas pun ada. Akhirnya saya milih dari nasional, ketua saya dari ke fakultas gitu Kak. Oke, jadi kamu enak dong ya, kamu jadi lengkap langsung ke tingkat nasional ya, nggak yang di fakultas tapi langsung ke nasional nih. Dan alhamdulillahnya keterima betul, gitu. Alhamdulillah. Oke, ya. Nah, apa sih yang memotivasi kamu juga untuk kamu ikutan organisasi gitu? Karena kan tugas kampus sendiri aja kan juga udah lumayan banyak ya gitu, dan banyak hal-hal lainnya. Mungkin namanya dunia kampus juga ingin ada waktunya kita main-main sama teman-teman juga. Betul, gitu. Apa jadi motivasi kamu? Motivasi saya ya, ini kan IKHIMBI ini kan cakupannya ilmu biologi ya. Sedangkan saya juga dari prodi pendidikan biologi. Jadinya saya memilih si IKHIMBI ini karena masih satu rumpun, masih satu ilmu yang sama. Maupun juga masih cangkupannya luas dari univ yang lain juga kan. Kita bisa belajar dari univ, misal dari UGM ataupun UI ataupun yang lain, itu kita bisa belajar. Jadi motivasi saya pun itu, karena saya juga perlu relasi juga kan buat kedepannya. Terus juga ilmu biologi juga masih sama kan di IKHIMBI sama prodi saya kayak gitu Kak. Jadi motivasinya. Jadi motivasinya itu, dan ini karena IKHIMBI sama jurusan kamu masih relate ya? Relate, betul. Masih sinkron gitu ya. Selain betul. IKHIMBI ada ikut yang lainnya lagi atau gimana? Cuman HIMA doang sih Kak, HIMA biologi sama si IKHIMBI ini doang. Oke. Nah, kalau target kamu nih di perkuliahan apa dalam akademik gitu? Yang pasti sesuai realistis ya, dari keinginan mahasiswa pasti pengennya mau lulus lebih tepat waktu, terus juga predikatnya komlat. Kayak gitu Kak. Ya. Amin. Kalau target di IKHIMBI target kita itu, terutama target saya bisa menciptakan inovasi yang baru untuk apalagi kan biologi ini kan terlalu padam lah apinya, terlalu kurang menyala. Nah, saya kayak kurang ini. Ya kurang gimana ya? Kayak kurang ada yang baru gitu. Akhirnya saya pengen nanti di IKHIMBI ini jadi sebuah wadah nanti ketika saya menemukan spesies baru maupun hewan-hewan yang baru, nah nanti diwadahi dengan si IKHIMBI tersebut. Oke, jadi ada penemuan baru ya? Atau ada sebuah hasil dari penelitian kamu misalnya gitu ya, yang bisa bermanfaat di dunia biologi ya, di pengetahuan biologi. Oke, nah tadi kan target kamu itu adalah untuk bisa cum laude, tentunya berprestasi di bidang akademik. Betul. Nah, ini strateginya tuh seperti apa gitu, tapi simpen dulu karena kita akan bahasnya di segmen selanjutnya, dan kita lihat dulu nih pesan-pesan yang berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Teras TVmu. Kita lanjut kembali nih bahas untuk bagaimana sih untuk bisa menyeimbangkan diri antara prestasi dan juga organisasi bersama dengan Hamka muda kita yaitu Safaruddin. Nah, Safar, gimana caranya agar bisa tadi kan untuk kamu bisa berprestasi minimal nih tugas ngumpulin tepat waktu untuk nantinya kamu bisa lulus tepat waktu 4 tahun ya. 4 tahun. Syukur-syukur kalau bisa 3,5 3,5 tahun ya. betul, Kak. Gitu, dan juga IPK-nya nih bagus gitu kan. Kalau betul. kumlot kan berarti 3, nilainya harus dijaga kan dari Iya, sekarang betul, kan. betul, 3,8 ya atau 7 ke atas. 3,7. Iya. Berarti nilainya harus A semua ya atau A plus? A semua tapi B pun 1 bisa, Kak. B pun 1 bisa. Bisa. Oke. Kayak gitu, Kak. Nah, gimana cara kamu strateginya biar semuanya tuh bisa tercapai gitu loh di Oke. bidang akademik, nilainya bagus-bagus gitu. Oke. Sebelumnya kenapa saya milih Huamka ya? Karena kan sesuai dengan visinya itu menghasilkan mahasiswa yang unggul, memiliki kecerdasan spiritual, intelektual dan juga sosial yang untuk pembelajaran biologi yang mengintegrasikan nilai-nilai profektif. Itu salah satu visi dari Prodi Pendidikan Biologi. Kenapa saya milih UHAMKA? Karena pasti lihat dari pertama kan pasti visi ya, visi Prodi ini kayak gimana sih. Nah, oke, akhirnya cocok nih, bagus. Apalagi kan menghasilkan mahasiswa yang unggul, yang dimana mahasiswa unggul ini ibaratnya baiklah, dengan kata lain bisa menghasilkan bahkan didukung sama Prodi untuk berprestasi. Akhirnya saya masuk. Dan juga ada nilai-nilai profektif itu kan salah satu nilai kenabian ya, yang ada 4 yang kita tahu kan, 4 sifat, sidik, amanah, fatonah ya. Tabligh, fatonah ya. Nah, terus akhirnya saya masuk ke Prodi Pendidikan Biologi. Akhirnya strategi saya sih yang pertama itu pasti ada namanya semangat dulu dari diri sendiri ya. Karena kadang tuh mahasiswa moodnya tuh kadang naik, kadang turun untuk mengerjakan tugas, Kak. Jadi itu yang paling utama itu harus dijaga moodnya dulu, Kak. Karena mood itu sangat tergantung ya, sangat bergantung dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Kalau semisal mood kita jelek, itu pun hari pun bakal jelek. Betul, Kak. Terus akhirnya dari situ saya pun harus dijaga ya, mulai dari sekecil apapun kesukaan itu harus dirayain, ataupun biar mood kita tuh lebih baik, lebih bagus untuk hari ini. Terus juga strateginya juga kita juga bisa ngebedain dari hal-hal yang penting dulu nih, semisal hal penting itu yang paling pertama maupun hal yang biasa doang. Nah, nanti tuh kan hal penting itu termasuk juga tugas ya, tugas-tugas yang deadline-nya mungkin mendekati ataupun yang jauh. Nah, ini salah satu deadline. Nah, deadline ini kadang tuh mahasiswa ngelihat deadline 2 minggu lagi ya, masih lama. Padahal sih kalaupun ada waktu, kita itu bisa kerjain langsung. Jadi nggak harus menunggu besok aja lah, tunggu H-1. Ya, nah, itu salah kan satu 2 minggu. Iya, itu salah satu. Tinggal seminggu, ya. Itu salah satu ini ya. Salah satu apa ya, kesalahan berpikir mahasiswa, karena ya. Tugas pun nggak cuma satu matkul doang, pasti ada tugas yang lain. Nah, makanya harus diselesaikan secara langsung. Kalau kita ada waktu, harus kita laksanain, kita kerjain, biar nggak menumpuk juga kan. Ya. Kayak gitu, Kak, strateginya. Oke, jadi kamu ketika ada dosen ngasih tugas nih, walaupun masih 2 minggu lagi, kamu langsung kerjain ya. Walaupun masih nanti-nanti. Agar biar nggak numpuk gitu kan ke depannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu lagi pernah nggak sih kalau misalnya moody tadi, terus kamu lagi mager gitu kan, males, itu gimana cara buat menghilangkannya atau ngelawannya gitu? Oke, itu cara mengatasinya itu kita mengingat lagi niat kita masuk ke kuliah ini harus mencapai apa. Kan kalau saya kan harus mengangkat derajat orang tua juga kan, terus juga mengangkat derajat diri sendiri juga. Nah, itu menjadi patokan bahwa ketika kita malas, kita mengingat itu pun langsung kita berubah jadi langsung lebih bersemangat, karena mengingat
dari harus mengangkat derajat orang tua, harus menjadi orang yang benar-benar orang seutuhnya, menjadi orang sukses, kayak gitu sih Kak. Harus mengingat dari tujuan awal, niat dari awal masuk ke kuliah tersebut Kak, kayak gitu. Jadi pokoknya ingat niatnya ya, karena kan Niat segala awal, sesuatu itu betul. dilihat niatnya. Dari Jadi niat, betul. kita ingat lagi niat lagi, kalau males niatnya kan emang kuliah, mau betul, mau belajar, mengangkat, ya, mau belajar juga, untuk mencari ilmu, betul. gitu kan. Ya terus juga buat orang tua Buat kan, biar orang tua bangga. Bangga, betul Kak. Apalagi mungkin ngebayangin kalau nanti nilainya cum laude, pas Cum laude, wisuda betul. terus terpilih sebagai Terpilih, mahasiswa iya. yang cum laude yang Cum laude, terbaik ya. iya. Kan nanti disebutin gitu kan, betapa bangganya orang tua Bangganya, kita betul, Kak. gitu ya. Betul. Betul. Apalagi saya kan anak satu-satunya ya, Anak satu-satunya, tunggal, anak ya. tunggal, Jadi ya. ya banyaklah berekspektasi juga kan ke saya, jadinya harus benar-benar Harus lulus benar-benar yang tepat kayak gitu Kak. Oke. Nah, kamu kan nih sebagai hamka muda, juga Iya. lagi di usia muda gitu kan, pasti banyak ada pilihan kegiatan-kegiatan lain juga yang menyenangkan gitu kan di luar jalur akademik ya. Misalnya kayak tadi kamu lagi mau ngerjain tugas, terus tiba-tiba ada teman-teman nih ngajakin hal-hal lain lah yang menyenangkan, misalnya nonton, ataupun ngajakin main atau apa gitu. Nah, itu gimana untuk bisa memilah-milah untuk enggak deh, Oke. aku tinggalin dulu, padahal nih kegiatannya enak nih, have fun gitu ya, Have tapi ini kayaknya aku lebih milih ngerjain dulu deh, walaupun waktu pengumpulan tugasnya masih 2 minggu lagi gitu kan. Itu gimana tuh? Nah biasanya kayak gitu ya dari pribadi saya tuh punya teman yang ketika mau liburan atau mau bersenang-senang itu ketika di hari weekend doang Kak, kayak Sabtu Minggu, karena kan teman saya juga kuliah kan, sesama kuliah lah dia ngerti mengenai tugas juga, buat kewajiban dari mahasiswa itu kan mengerjakan tugas sama mencari ilmu kan. Itu juga harus mereka juga berpikir kayak gitu juga kan. Jadi semisal kalau kita bikin rencana pengen nongkrong ataupun ngumpul bareng, nah itu harus direncanain dari sebelum-sebelumnya, terus juga dari diri sendiri bisa nggak nih tanggal segini kita kayak bikin kesepakatan lah, bisa atau enggak tanggal segini kayak gitu Kak. Jadi harus ada kesepakatan dari antara yang lain juga, teman-teman. Jadi dari circle kamu nih, pinter-pinter kamu juga pilih circle ya. Iya betul Kak. Yang mendukung sefrekuensi lah ya, tapi frekuensinya dalam hal yang positif. Betul gitu. Kak. Baik, nah kamu kan juga ikutan organisasi tuh tadi kan di Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi ya. Indonesia, ya betul. Ya, nah itu kan biasanya kegiatannya juga padat kan. Nah itu gimana ngatur waktunya? Kalau itu kan kita harus ada ini ya, namanya skill manajemen waktu. Itu juga sudah dipelajari di LKTD, latihan kepemimpinan tingkat dasar. Nah yang dimana itu nanti manajemen waktu itu, nanti yang pertama itu kita memilih dulu hal-hal yang harus kita kerjakan, harus kita perbuat itu. Semisal kita bentrok nih rapat antara rapat hima sama rapat kahimbina, nanti itu bakal kita lihat lagi nih efek atau sampingnya dari kalau kita ketika nggak ikut rapat itu gimana sih efeknya juga kan, ataupun kita bisa schedule ulang karena bakal padat juga ya, apalagi IKHIMBI itu kan nasional ya, jadi harus reschedule juga dari Himabio maupun dari si IKHIMBI ini. Apalagi kan saya sebagai wakil kan bisa mengajukan kalau semisal rapat bentrok sama IKHIMBI itu bisa di reschedule ulang kayak gitu Kak. Oke, ya. Tadi kamu kalau di IKHIMBI sebagai apa? Sebagai Litbang Kak, penelitian dan pengembangan. Iya, kadang-kadang karena kan dua organisasi itu rapatnya juga suka bentrok ya. Betul, jadi Kak, harus diatur sedemikian rupa gitu ya. Betul ya Kak, betul. Oke, harus ya diatur. baik. Ya. Nah, tantangannya apa sih dengan kamu aktif juga sebagai mahasiswa dan organisasi juga gitu kan, terus dan gimana cara kamu mengatasi tantangan itu? Iya, yang paling ini sih tantangan yang pertama itu waktu ya, karena waktu kita terbagi banget ya. Dari segi akademik maupun organisasi. Nah itu kita harus menggunakan yang namanya manajemen waktu Kak. Jadi harus hal-hal yang penting dulu yang kita harus kerjain, ataupun hal-hal yang nanti dulu ibaratnya nanti bisa dikerjakan, ataupun hal-hal yang harus wajib itu dikerjakan. Nah itu salah satu strategi dari manajemen waktu dari organisasi maupun dari akademiknya. Terus juga tantangan dari kesehatan sih Kak sebenarnya. Ya, kesehatan tuh. Kalau rapat kadang suka sampai
malam kan. Betul Terus Kak. besoknya kuliah bangun pagi lagi gitu kan. Kadang itu. makan lupa atau Lupa. makannya yang serba instan Telat gitu kan, atau telat iya, gitu. Nah, Nah, itu gimana kalau kesehatan? Nah itu biasanya sih kalau kita tuh di organisasi bakal mengingatkan satu sama lain Kak. Misal kamu udah makan belum? Belum. Nah ya udah kamu makan dulu aja, nanti gantian nih kita yang ngejaga atau kita yang ngomong ganti-gantian. Jadi kayak kesehatan tuh harus dinomorsatukan, karena kan kalau tubuh kita kurang fit, ya kita ngejalanin aktivitas sehari-hari nggak bisa, bakal nggak maksimal lah jadinya. Maksimal, ya. Kita tuh harus mengutamakan juga yaitu kesehatan juga sih Kak. Oke, kayak gitu. jadi kesehatan juga. Jadi saling care ya semuanya Care, ya. betul Kak. Itu Terus harus sama teman gitu. Oke, Kak. nah kita juga pengen tahu kalau kegiatan di tingkat organisasi himpunan mahasiswa biologi ya, nah tingkatannya udah tingkatan nasional gitu kan, se-Indonesia. Itu seperti apa aja sih kegiatannya gitu kan. Tapi lagi-lagi simpen dulu ya, karena kita akan bahas setelah kita lihat pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita lanjut kembali membahas ini mengenai bagaimana agar bisa seimbang nih antara dunia akademik dan bisa berprestasi di dalamnya juga dengan dunia organisasi gitu. Tadi Safar udah menjelaskan kalau yang penting tuh manajemen waktu ya, skala prioritas. Terus kalau ada tugas, walaupun tugasnya masih 2 minggu lagi, jangan ditunda-tunda, langsung kerjain ya. Dan kalau misalnya dari sisi organisasi, ketika ada yang bentrok, dilihat ya mana yang lebih penting ya. Mungkin bisa ada yang dipilih ataupun mungkin di reschedule satu-satunya. Dan untungnya Safar tadi di Hima jurusan ya. Itu wakil ketua ya. Jadi bisa termasuk yang strategis ya. Jadi bisa untuk menentukan reschedule waktu rapat gitu. Baik. Nah, kemudian juga yang ingin teman-teman tahu juga seperti apa sih kegiatan yang di tingkat Indonesia, di seluruh Indonesia ya, nasional, dan juga bedanya sama kegiatan yang di tingkat jurusan gitu. Apa aja tuh yang di Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia ya? Ya. Oke, kegiatan kami dari Hima dulu ya, dari Prodi dulu. Dari Prodi dulu. Nah, kegiatan kami tuh beda ya, maksudnya Hima Bio dengan IKHIMBI itu beda, karena kan IKHIMBI itu secara nasional, Hima Bio pun secara cuman naungan Prodi doang, dan juga kita pun kegiatannya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan si IKHIMBI ini. Jadi kita bisa mengatur waktu, karena kan nggak terlalu padat banget nih dari si Hima Bio juga kan. Mungkin nanti acara selanjutnya ataupun proker dari Hima Bio kita itu di tanggal 19 April 2025. Itu sebentar lagi ya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa mengikuti dengan tema itu ekoenzim. Ya, ekoenzim itu memanfaatkan sampah organik menjadi sebuah bahan nilai yang ekonomis. Nanti kita ekoenzim ini bakal menjadi si face mist Kak, atau Kakak tahu face mist kan? Nah, ya buat kecantikan, buat segar gitu. Itu bisa nanti dipelajari di tanggal 19 April 2025. Itu juga salah satu mega proker kita di Hima Bio. Nanti jangan lupa tanggal 19 itu daftar kayak gitu Kak. Daftar ya. Oke. Terus juga dari IKHIMBI, karena kita belum ngejabat, masih ngebantu angkatan atas, jadi beberapa kegiatan yang sudah kita tahu itu hanya beberapa doang sih Kak. Mulai karena kan saya dari divisi penelitian dan pengembangan, jadi beberapa yang udah mendekati, seperti nanti Hari Bumi itu di tanggal 21 atau 22 April, itu nanti kita bakal bikin mungkin seminar ataupun lomba-lomba tentang Hari Bumi, dan itu juga termasuk Hari Biologi, karena kan termasuk bumi itu kan termasuk ini ya, biologi juga kan, ada ilmu biologi juga kan di dalam itu. Terus juga nanti itu ada juga namanya iFest, terus juga ada lagi Bioday juga nanti di hari pohon sedunia, itu juga termasuk nanti salah satu proker kita juga Kak di IKHIMBI kayak gitu Kak. Hari pohon sedunia ya. Berarti banyak ya. Banyak Kak, sebenarnya. Dan itu menarik sekali loh. Itu ada acara tadi ekoenzim gitu kan. Betul. Jadi itu bahannya dari mana aja sih? Berarti itu kita dari kulit buah Kak. Kulit buah yang segar, terus juga sayuran juga yang segar,
sama beberapa sama gula molase, bukan gula pasir ya, karena gula pasir itu udah campuran dari ada bahan kimianya juga kan. Kita tuh pakai gula molase, terus juga sama air biasa, air yang aquades yang didiamkan selama 1 hari itu biar nggak ada partikel-partikel yang nyangkut kayak gitu. Jadi nanti juga pun ada namanya nanti nggak cuma di ekoenzim doang, nanti ada namanya teh kombucha. Nah, teh kombucha itu adalah teh alami, teh asli Kak. Jadi nggak kalau teh-teh yang biasanya kan pakai ya kayak bubuk gitu ya, gitu kan, celup itu nggak terlalu ini kan. Nah, kita tuh ada nanti alami, jadi nanti dibantu dengan senyawa yang namanya Scooby. Scooby itu bakteri Kak, bakteri Scooby. Itu bakteri baik, bukan bakteri yang... Oh, Scooby itu bakteri baik ya? Aku taunya Scooby-Doo, Scooby. Oh, bukan ini Scooby. Ya. Bakteri baik, jadi Scooby itu dari tehnya itu atau enggak, gimana? nanti dia bakal bukan menyusut sih, tapi bakal fermentasi Kak. Fermentasi. Jadi dari Scooby itu nanti kita masukin ke toples, dikasih air, nanti dikasih, habis itu nanti berubah menjadi teh kayak jadi gitu Kak. Bisa diminum, itu pun sehat banget Kak. Kayak gitu. Seru ya, ternyata jadi mahasiswa biologi seru itu banget, Kak. Pasti banyak eksperimen-eksperimen ya? Banyak eksperimen Kak, betul. Apalagi kita kan mahasiswa biologi ya, apalagi harus keluar ke alam-alam. Karena kan kita juga penat ya di kampus mulu tuh kayak keseharian udah pernah lihat kalau di alam kan kita bisa nyari fresh apapun hewan-hewan, atau kita mencoba meneliti dari hewan maupun tumbuhan kayak gitu Kak. Atau kita coba eksperimen aja ya, tadi kan dari kulit jeruk, mungkin siapa tahu dari kulit yang lain nih, kulit buah-buahan yang lain dicampur apa, dan itu juga jadi ini ya, ekoenzim, jadi melestarikan lingkungan ya, dengan bisa mendaur ulang sampah kan, tentunya sampah organik. Jadi bermanfaat buat kecantikan gitu. Apalagi kan permasalahan di Indonesia itu kan ya salah satunya sampah kan. Nah, ini kita memanfaatkan dari permasalahan menjadi bahan yang nilainya mungkin bisa dijual ekonomis ataupun manfaat dari untuk kita sendiri kayak gitu Kak. Baik ya. Seru sih. Seru Kak sebenarnya. Nah, balik lagi ke acara yang dirancang itu nanti 2 agenda besar ya. Yang satu dirancang oleh Hima jurusan tadi yang acara ekoenzim, terus yang satu lagi kan acara tentang cinta bumi ya, oleh Hari Bumi, yang himpunan mahasiswa se-Indonesia itu. Nah gitu. Itu kan berarti 2 agenda yang berbeda besar kan, dan kamu pasti ingin ikut serta di dalamnya juga kan. Ini dua-duanya kamu jadi panitia atau gimana? Ya, dua-duanya jadi panitia. Yang pertama ya panitia bagian acara di Hima Bio. Dan panitia yang ini belum pasti karena kan di Kahim ini belum pasti karena kan kita belum ngebentuk lagi kepanitiaan kayak gitu Kak. Oke. Nah jadi itu karena dua-duanya itu tentunya kamu ingin terlibat aktif kan di dalamnya betul, ya. Baik untuk nanti sampai bisa arrange waktunya tuh berlangsung acaranya gitu. Betul, Kak. Nah di himpunan mahasiswa biologi yang se-Indonesia itu kan kamu juga ingin ada kontribusi yang kamu hadirkan di situ ya, apalagi kamu juga di bagian penelitian dan pengembangan kan. Nah, apa kira-kira yang akan kamu lakukan tuh sebagai kamu anggota penelitian dan pengembangan di situ? Dari saya juga dari pendidikan biologi ini kan selama perkuliahan itu beberapa saya juga pernah diajak dosen ya untuk pengabdian masyarakat dengan sampah juga nih, permasalahan sampah pun sampah organik juga, tapi dengan hewannya itu maggot nanti mungkin hewan seperti kecil. Belatung, tapi bukan belatung banget. Kalau belatung kan dari sampah ya. Kalau ini maggots bukan. Jadi banyak banget. Namanya kayak baru ya? Mungkin dari kakaknya Mbak baru. Tapi kita baru dengar. Mungkin dari anak-anak biologi udah familiar ya. Udah familiar. Maggot ya. Jadi kayak belatung tapi bukan belatung. Bukan belatung. Jadi nanti dia itu bakal makan makanan sisa dari sampah organik. Bisa dari produk yang udah expired, mereka tuh makan. Terus juga sambal juga dimakan. Jadi kayak sampah-sampah organik tuh mereka makan si maggots ini. Jadi
sebuah inovasi baru kan, karena di Indonesia juga permasalahan utama yaitu sampah juga kan, sampah Tapi dia organik. ini bakteri baik atau memang Hewan dia yang baik ini, hewan hewan baik baik. yang Si maggots ini. si maggots ini karena dia nanti menguraikan lagi Dan itu. dia itu fase pre-pupa ya. Jadi nanti dia bakal menjadi pupa. Nah, nanti itu bakal jadi lalat BSF. Nanti kan berubah tuh dari Lalat ya. Dari belatung dia berubah jadi lalat. bukan belatung, maggots Kak. Maggots ya, maggots. Maggots. Sejenis ya. Gitu. Maggots nanti mereka bakal berubah jadi kayak ibaratnya kepompong ke kupu-kupu. Kupu-kupu. Tapi ini Tapi ini dari jadi lalat ya. maggots Karena jadi dia lalat. Dan ya. ini lalatnya juga baik banget Kak. Maksudnya dalam kategori baik ya. Kan lalat sampah tuh beda lah bentuknya lalat. Kalau lalat BSF itu warna hitam panjang gitu. Kalau lalat sampah itu kan ada yang warna hijau, ada yang itu beda, cara ngebedainnya juga gampang. Juga manfaatnya banyak Kak. Kayak gitu. Gitu sih Kak. Oke, ini seru juga ya. Seru, Ternyata di dunia biologi kita taunya lalat itu aja. Atau tadi mungkin yang apa, ada yang lebih baik. ada yang lebih baik. Kita lalat juga jenisnya macam-macam Banyak, gitu kan. Kak. Dan tadi hewan yang biasanya dari makanan basi gitu kan, kita taunya yang tadi belatung misalnya. Belatung, Ternyata ada maggots ini Maggots, iya. yang dia juga sejenis tapi beda dan Iya. apa komponennya, fungsinya nanti juga menguraikan makanannya Makanan, itu betul, beda. betul, Itu Kak. jadi menarik ya untuk diteliti ya. Apalagi itu bisa jadi nilai ekonomis ya, bisa jadi Oh, iya. bahan pakan Bahan untuk pakan. unggas. Oh, untuk unggas juga, eh, iya. nanti dikeringin, mereka bakal makan unggas dan itu banyak proteinnya Kak, mengandung proteinnya itu banyak. Terus juga dari dia mengurai sampah itu nanti ada yang namanya kasgot. Nah, kasgot itu semacam pupuk, semacam nanti buat menyuburkan tanah kayak gitu Kak. Jadi banyak nilai-nilai yang bisa kita Oke. jual Iya. kayak gitu Kak. Nilai-nilai jadi- ekonomis banyak lah Iya. gitu. Jadi berasa ilmuwan banget ya. Iya, Walaupun betul. kita masih ini apa Iya, belajar, mahasiswa, berproses, tapi udah kayak tahu ini udah berasa ilmuwan banget gitu dan seru. Dan Betul, ya Kak. mudah-mudahan juga Safar sama teman-teman nanti bisa menemukan penemuan Penemuan baru baru, ya amin, di bidang amin, dunia ilmu pengetahuan biologi gitu. Nah, Safar dalam kehidupan organisasi, kehidupan kampus, biasanya kan nggak jauh-jauh nih dari permasalahan, apalagi permasalahan di usia-usia hamka muda gitu kan, banyak ya dengan pertemanan juga ataupun mungkin juga masalah lainnya emosional gitu kan terkait emosi gitu. Nah, ini gimana sih untuk bisa mengolah emosi yang baik, kalau istilah anak zaman sekarang kan mental health gitu ya, Mental health, ya. agar life balance-nya nih dapet nih gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih, jadi nanti Safar kasih ya tips-tipsnya gimana mengolah emosi biar bisa mental health-nya itu terbangun dengan baik gitu. Tapi kita simak dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu, kita lanjut lagi ngobrol bareng Safar. Nah, kita pengen tahu juga gimana sih kalau hamka muda ini kayak Safar itu mengelola stres ya, Iya. terus emosi juga kalau lagi apa bete, Bete, lagi betul. bad Banyak mood, tugas banyak juga, tugas, betul. misalnya tugas banyak, terus rapat-rapat juga banyak, atau mungkin juga ada urusan pertemanan lah lainnya, Betul. misalnya apa gitu kan, solidaritas gitu kan, Solidaritas, kekompakan gitu. Nah, itu gimana Safar untuk biar bisa istilahnya tenang gitu ya, Oke. dan baik semuanya. Oke, mental health ya. Jadi gini Kak, kita tuh harus memilih teman yang benar-benar bisa menjaga kerahasiaan kita kan. Kita kan sebagai makhluk sosial pasti perlu yang namanya pertemanan dan juga perlu namanya bercerita, tempat Cerita, bercerita, ya. betul. Karena kan kalau mental health tuh biasanya ditahan, dipendem itu Iya. bakal down kan, langsung Meledak nanti stres. total, iya. Nah, itu harus kita tuh harus meluapkan dari bercerita itu Kak, mungkin ke teman ataupun ke orang tua, apalagi orang tua kan juga tahulah bisa juga mensupport kita kan. Terus juga kalau misal mental health itu harus kita tuh juga harus ngerayain hal-hal sekecil apapun Kak. Jadi semisal kita udah berbuat baik nih, kita udah mungkin bersedekah kita, nah itu juga harus kita rayain. Wah, gua hari ini udah bersedekah nih, udah berbuat baik, udah berbagi. Nah, itu pun menjadi salah satu mengingat atau menjadikan acuan bersemangat kita lagi Kak. Karena kan dari hal-hal yang kebaikan
itu juga ngebantu yang lain juga kan. Ibaratnya ada sebuah pencapaian membantu orang lain kayak gitu. Jadi harus hal-hal sekecil apapun itu harus dirayakan, harus dirasakan kayak gitu Kak. Kayak gitu. Jadi biar hidup kita tuh juga berwarna ya. Betul, ada dirayakannya, ada motivasinya juga, ada penyemangatnya juga, dan yang terpenting tadi tuh cari circle pertemanan ya, yang bisa dipercaya, karena betul. Kita kan butuh curhat ya, memang makhluk sosial ya, betul, kan sosial. Cerita gitu, walaupun cowok ya, kirain cewek aja yang butuh curhat, ternyata cowok juga ya. Cerita tentang apapun ya, atau tentang main game misalnya, games atau ya, salah satunya juga meluapkan ya, main games gitu juga. Untuk refreshing gitu ya. Betul, mungkin bisa jalan-jalan juga. Sebagai cowok kan ya kayak harus bergerak lah, harus kayak kita jalan-jalan ataupun kita hobi kita harus dilaksanain kayak main futsal ataupun main game kayak gitu Kak. Baik, ya. Oke, nah kalau misalnya Safar dalam ritme kuliah nih, kampus, prestasi akademik, terus juga sama organisasi, pernah nggak mengalami kayak suatu permasalahan tuh yang berat gitu, atau kayak yang inilah tantangan berat gitu, dan gimana tuh Safar untuk bisa menangani hal tersebut gitu? Mungkin kalau tantangan berat di perkuliahan ketika kita nggak paham materi sih Kak. Suatu materi yang benar-benar semisal ya, saya nggak masuk nih hari ini, sedangkan hari ini ada materi tentang kebiologian, dan itu pun nggak semua mahasiswa pengen bercerita kilas balik lah, menceritakan kembali, ngejelasin. Mereka pun kadang pusing, kadang lupa juga kan. Itu juga itu salah satu tantangannya kalau kita nggak masuk perkuliahan. Terus juga tantangan pertemanan juga sih, kalau misal kita punya slack atau punya permasalahan sama problem lah sama temen yang lain, apalagi sekelas, itu kan jadi kayak gimana ya, kayak ada yang ngawasin juga, kayak ada yang ada tembok lah, kayak ada tembok gitu, betul, ada kepenghalang, jadi ada gap gitu ya. Jadi kayak itu salah satu tantangan juga sih kayak gitu. Jadi pinter-pinter jadi untuk mengelolanya ya. Tapi kamu gimana kira untuk menyiasatinya ketika kamu nggak masuk, terus teman-teman kamu juga sibuk kan, atau mereka juga nggak ngerti gitu kan, tapi kamu nggak ngerti nih gimana biar bisa ngerti gitu kan, karena misalnya nggak masuk atau ketinggalan gitu, atau dosennya nggak jelas misalnya, kurang jelas misalnya gitu, gimana? Mungkin dosen itu biasanya ngasih PPT ya Kak, yang sedang udah dijelaskan itu biasanya ngasih PPT. Nah nanti saya ngeliat nih isi-isi PPT-nya, nanti saya mencari referensi yang lain juga, kayak misal cari Google kayak kata-kata ini apa sih. Nah nanti saya logika kita tuh harus mainkan, karena ini juga harus harus dipahami juga kan hal-hal yang ada di PPT tersebut, isi PPT tersebut. Nah itu salah satu cara mengatasi kalau misalnya saya nggak masuk itu, yaitu saya cari beberapa referensi di Google, ataupun saya baca dulu nih apa sih yang nggak dikurang pahami. Nah itu baru saya cari Google, ataupun bisa ngecek dosen ataupun nanti kalau misalnya ketemu baru mungkin bisa tanya yang cuman beberapa doang, nggak mungkin kan kalau saya ngejelasin semuanya, mungkin dosen langsung nggak mau kayak gitu. Itu kalau misalnya masih udah dengan beberapa tahapan tapi masih kurang jelas ya, kira jadi nanya dosen. Berarti jangan malu-malu juga ya untuk tanya dosen. Kalau kalau mahasiswa malu-malu di kelas tuh ya gitu Kak, maksudnya kita bakal ketinggalan, rugi sendiri ya. Rugi. Harus menghilangkan rasa kemaluan juga kan, apalagi udah menjadi mahasiswa lah, mahasiswa kan, mahasiswa ya. Jadi harus berani ya. Harus berani. Iya, baik. Nah, Safar kalau misalnya nih Safar kan ikutan aktif juga kan tadi organisasi gitu. Nah, kalau Safar memandang organisasi itu mahasiswa, kenapa sih harus aktif organisasi gitu? Menurut Safar, apa sih kontribusinya ini seorang mahasiswa ikut organisasi buat kehidupan dia secara akademik, ataupun juga buat kehidupan sosial dia, baik di masa sekarang atau masa depan gitu, sehingga perlu ikut organisasi gitu? Gini Kak, ketika kita bakal bekerja ya, sebagai laki-laki juga harus bekerja kan. Nah itu di dunia pekerjaan juga harus kita
mengerti hal-hal yang harus kita gunakan, kita lakukan. Nah, itu salah satunya ada di dalam organisasi, Kak. Jadi mungkin dari birokrasi pekerjaan itu pun ada yang udah dipelajari di organisasi. Jadi tujuan kita buat masuk organisasi itu untuk mempersiapkan nanti di dunia kerja. Jadi di dunia organisasi ini kita paham nih alurnya kayak gimana, alur dari pembuatan ataupun birokrasinya atau kayak gimana, itu ada di dalam dunia organisasi gitu, Kak. Jadi kalau sebenarnya saya ini backgroundnya itu bukan organisasi, Kak, tapi dari SMP SMA itu saya organisasi, guys. Tapi semenjak di kampus ya? Di kampus. Jadi karena kan dulu kan mikir kayak organisasi buat apa sih? Kayak gitu kan. Nambah-nambahin. Iya, nambah-nambahin beban aja ibaratnya. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah masuk dunia kampus, dunia organisasi, wah bener juga ya apa orang yang bilang itu kalau organisasi itu penting buat nanti di dunia kerja ataupun di dunia kehidupan. Apalagi kan nanti kita juga punya anak ya, punya penerusan, itu juga pun ada di dunia organisasi kayak gitu, cara mengolah emosi. Nah itu juga ada hadapin orang dengan berbagai macam karakter. Betul, gitu ya. kayak gitu, Kak. Kalau kamu sendiri sejauh ini nilai positif ataupun juga keuntungan ya, benefit gitu yang kamu rasakan dengan kamu gabung organisasi apa? Benefit yang saya dapat ya, sebenarnya ada beberapa ya yang benefit yang saya dapat. Yaitu saya dulu nih kayak gini aja nih, saya wawancara ini malu-malu, Kak. Tapi semenjak ikut organisasi itu jadi lebih terbuka, lebih berani untuk public speaking atau mungkin orasi atau ngobrol sama memimpin rapat. Nah itu juga salah satu benefit ya dari sebuah organisasi. Jadi kita lebih paham mengelola atau merangkai kata-kata. Jadi lebih yang kompleks atau lebih yang kita paham lah apa cara ngerangkai kata, itu banyak benefitnya. Jadi berani ya, jadi berani, Kak, betul. Oke, ya. Nah, stigma yang ada di masyarakat itu biasanya kalau orang aktif organisasi, organisatoris, ini kuliahnya agak terbengkalai atau lulusnya lama gitu kan. Nah, gimana nih pesan-pesan yang mau kamu sampaikan ini ke teman-teman untuk teman-teman yang pengen organisasi ataupun juga menepis anggapan itu gitu kan, atau teman-teman yang pengen aktif organisasi tapi akademiknya ini juga tetap oke gitu, gimana? Kasih pesan-pesan, silakan. Oke, baik. Yang pertama, organisasi itu jangan menjadikan beban kehidupan kalian, karena organisasi itu adalah sebuah wadah ya, mungkin dari seperti halnya kayak di IKHIMBI ini kan menjadi wadah sebuah potensi atau sebuah yang ada di potensi dalam diri saya, itu pun bisa disalurkan dari IKHIMBI tersebut. Dari mungkin saya punya inovasi kayak gini, dan nanti itu bakal diwadahi oleh si organisasi tersebut. Jadi organisasi itu bukan cuman masalah tentang rapat doang, tapi tentang gimana cara kita bikin si organisasi ini berguna untuk diri kita sendiri, terutama untuk diri kita sendiri, mulai dari ilmu akademik itu kan bisa nanti juga bisa diwadahi dengan si IKHIMBI ini ataupun organisasi yang lainnya kayak gitu, Kak. Jadi jangan anggap organisasi itu sebuah beban, Kak. Kayak gitu, Kak. Baik, gitu teman-teman. Jadi jangan anggap organisasi itu beban, tapi harus ada nih sisi positif yang kita dapatkan, terutama juga untuk akademik ya. Jadi betul. Ikut organisasi yang selaras dengan jurusan yang kita ambil gitu. Nah, pesan-pesan juga nih buat teman-teman mungkin yang ingin memperdalam ilmu biologi, terutama mungkin juga ingin gabung di jurusan biologi Hamka itu gimana, seperti apa? Silakan nih Safar kasih pesan-pesannya buat pemirsa TVMU semuanya yang tertarik, mungkin adiknya ataupun juga dirinya sendiri yang nonton nih mau masuk gabung di jurusan biologi FKIP Hamka. Oke. Sebelumnya UHAMKA itu udah terakreditasi unggul ya, apalagi prodi kita di prodi biologi ini udah terakreditasi unggul. Jadi jaminan dari kualitas itu kita udah udah terjamin, udah terbukti bahwa biologi itu di UHAMKA itu adalah unggul. Apalagi kita sudah beberapa kerjasama
dari magang maupun dari KKN. Nah, kita tuh KKN udah mencakup internasional Kak, seperti KKN tahun kemarin itu KKN di Malaysia maupun di Thailand. Nah, itu kita udah mencapai, ibaratnya udah mencapai luar negeri nih koneksi kita. Apalagi untuk magang kita juga udah menyentuh BRIN Kak, Badan Riset Inovasi dan Nasional. Itu pun sampai sekarang masih aktif para mahasiswanya. Apalagi nanti kegiatan mahasiswa yang ada di pendidikan biologi itu yang pertama itu ada KKL. KKL itu kuliah kerja lapangan. Nah, nanti kalian bakal dapet tuh KKL di pendidikan biologi ini. Terus juga ada kuliah lapangan Kak. Jadi kuliah lapangan itu per semester. Jadi mulainya dari semester 2 sampai semester 6. Jadi nanti kalian bisa nentuin tuh sebuah daerah. Kan kita bosan ya kalaupun kita tuh cuman hanya teori doang tanpa praktikum atau tanpa membuktikan. Itu kan sebuah apa ya, bosan lah kita nggak ada kebuktian nih. Nah, ini ada di kuliah lapangan. Nanti kalian bisa mungkin ke Cibodas atau ke Pulau Seribu maupun yang lainnya kayak gitu. Terus juga ada dari penelitian dosen dan mahasiswa. Nah, ini kayak pengabdian juga Kak, maupun mungkin skripsi nanti bisa jadi penelitian dibantu dosen ataupun diwadahi nama dosen. Nah, itu nanti kalian masuk ke pendidikan biologi, nanti kalian bakal dapat pengabdian masyarakat juga, terus juga sama dibantu oleh dosen untuk penelitian dari skripsi tersebut. Terus juga kita ada organisasi kemahasiswaannya, ya, yang tadi saya sebutin sebelumnya itu Himabio ya, tingkatan dari Prodi. Nanti naik ke fakultas bisa ke BEM maupun ke DPM. Dan juga kita ada ekstrakurikuler dari FKIP ya, UHAMKA. Itu banyak ekstrakurikuler. Terus juga visi kita juga kan dari pendidikan biologi itu kan menghasilkan lulusan yang unggul, memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial dalam pengembangan pembelajaran biologi yang berintegrasi dengan nilai-nilai proaktif. Nah, itu juga salah satu acuan kalian menilai atau mau masuk nih, misal mau seleksi, mau masuk kuliah. Nah, itu pasti lihat dari salah satunya itu visi dan misinya kan. Sama akreditasi unggul ya. Akreditasi unggul juga betul. Keren banget ya. Kalau di itu betul. Apalagi kalian kalian bisa masuk ke pendidikan biologi ini mulai dari 1 jutaan per bulan. Jadi nggak perlu khawatir masalah biaya, apalagi kita dapat potongan 50% Kak, kayak gitu. Apalagi nanti KIPK, jalur beasiswa, nanti kita ngebuka juga KIPK, kuliah Kartu Indonesia Pintar kuliah. Dan itu kalian full pembayaran 0% dari masuk sampai hingga lulus Kak. KIPK itu kalian bisa daftar sekarang karena kuotanya itu terbatas Kak, kayak gitu. Oke, jadi jangan sia-siakan ya, banyak sekali yang menarik, yang bermanfaat tentunya, yang menguntungkan buat teman-teman semuanya kalau bergabung di jurusan biologi di UHAMKA tentunya. Apalagi pendidikan biologi ini nggak hanya mempelajari tentang kehidupan, tapi kita mengikuti zaman Kak, seperti sekarang kan AI nih, robotik. Nah, kita sudah bekerjasama dengan beberapa seperti Kampung Robot dan sebagainya itu, dan juga ada mahasiswa kita dari namanya Kak Zahra itu sedang magang Kak di robotik, yang ada di Serpong juga Kak. Padahal itu biologi ya? Tangerang. Iya, karena kan kita juga mengikuti zaman kan, harus kita harus update nih. Ya. Jadi ada relate juga ya biologi dengan AI gitu. AI juga. Ya. Apalagi. Keren banget ya Safar. Makasih banyak. Pokoknya teman-teman jangan ragu-ragu kalau tertarik dengan biologi dan ingin mengembangkan diri tentunya di bidang ilmu pengetahuan biologi bisa masuk ke UHAMKA ya. Betul. Di jurusan FKIP biologi UHAMKA. Ya, kalian bisa kepoin IG-nya BioHAMKA nanti kalian kita udah ada beberapa mahasiswa yang udah dapat penemuan baru Kak, seperti herpet kodok Kak. Kodok itu kita udah penemuan baru mahasiswa kita, alumni. Itu ada di BioHAMKA. Ada di BioHAMKA. Kalian bisa kepoin aja IG-nya BioHAMKA. Kayak gitu Kak. Keren lah. Thank you Safar. Safar makasih banyak juga, ya, tadi insight-nya, masukannya, dan Safar juga keren ya dengan kemampuan organisasinya bisa menjadikan Safar ini
juga jadi mempromosikan Iya, betul, jurusannya promosi sendiri ya, jurusan, mempromosikan betul. jurusan sendiri untuk semakin banyak teman-teman yang bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Biologi Biologi Hamka. Hamka, betul, Baik, Kak. sekali lagi terima kasih ya Safar terima ya kasih juga, atas Kak. waktunya, Terima kasih udah mengundang, Kak, ya. ilmunya. Iya, mudah-mudahan Safar sukses selalu, Amin, sehat Kak. juga dan Ya. bisa lancar dipermudah segala aktivitasnya. Amin, Kak. Amin. Amin, amin. Baik. Terima kasih dan pemirsa juga, pemirsa TVMU semuanya terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Feni Auliani bersama juga dengan Safar dan ya. seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrul minallah wa fatun garib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.